Baik, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, hari ini hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022. Saya berkesempatan juga hadir di Museum Arma ini dalam rangka program Merdeka Belajar. Saya didampingi oleh 2 orang mahasiswa akan berbicara terkait dengan konsep besar di Museum Arma ini adalah museum hidup ya Pak Agung ya. Oke, punapi gatura Pak Agung hari ini Rahayu kena Rahayu nggih. Oke, hari ini kita akan melanjutkan sebuah program Merdeka Belajar berkaitan dengan seputaran di areal museum ini dulu. Itu berkaitan dengan topik itu adalah tutur taru. Ya. Tutur talu dalam budaya Bali yang ada di Museum Arma niki. Dan pertama. Kemudian yang kedua, tutur taru niki berkaitan dengan tutur kayu yang munggah di dalam kebudayaan Bali. Nah, sebagai pemabah niki untuk pembuka sebuah tutur kayu ini punapi yang Pak Gung pikirkan niki di museum yang Pak Gung ciptakan niki Pak Gung. Oke, Rades Pak Gung. Beginilah Om Swastiastu. Yes. Awalnya Museum Arma ini kan apa yang kita bayangkan di dalam pikiran kita untuk mendirikan sebuah kawasan pusat kebudayaan Bali. Tentunya di sini lahan ada cukup ya, karena kita sudah pikirkan untuk memasukkan unsur-unsur kayu atau pohon-pohon yang sangat berguna untuk masyarakat kita di Bali, baik ketika ada upacara, ngaben, ngodalan, dan sebagainya. Dan juga kalau kita perhatikan kayu-kayu itu kan kayu tertentu, di mana orang-orang suci itu selalu mencari kayu-kayu yang akan dipergunakan untuk karya seni, baik itu tapel, pertimo, dan sebagainya yang disakralkan. Termasuk bangunan juga Pak. Termasuk bangunan pura, bangunan rumah, tentunya ada perbedaan kayu yang digunakan. Betul Pak Gung. Nah, sebagai pembicaraan awal niki Pak Gung, kalau menurut Pak Gung niki adakah sebuah spirit tentang kayu di dalam diri dulu berkaitan dengan areal yang museum hidup yang Pak Gung buat niki atau konsep dan niki, apakah ada spiritnya dulu tentang kayu? Nanti setelah niki baru identifikasi ya, kayu. Tentunya kalau kita mencintai alam dan ya khususnya di dalam kita masuk ke ruang-ruang tertentu di hutan satu contoh. Kalau niki sering ke Mangi Forest kita kan kadang-kadang terinspirasi oleh bentuk-bentuk atau engel-engel pohon yang besar. Nah, tentunya kita ingin bertanya, kenapa kalau kita masuk ke ruang-ruang kuburan seperti dalam dan sebagainya, tentunya kita merasakan suatu kemagisan, kesakralan dari daerah tertentu gitulah. Itu akibat dari adanya pohon-pohon tertentu ditanam betul. Yang memberikan aura positif. Nah, sekarang niki Pak Gung, nah niki areal museum ini ini kan banyak sekali tanaman bagus gitu nggih. Nah, bisa kita dikasih gambaran sedikit karena kita berbicara tentang budaya tutur kayu niki, bisa mengidentifikasi kita niki kayu-kayu yang menggah dirasa Pak Gung niki, apakah ada klasifikasinya atau ada kekhususannya? Radesan Pak Gung, kira-kira dari kayu napi dan tentunya kayu-kayu atau pohon-pohon yang menginspirasi kita atau titiang pohon-pohon besar ya. Harus ada pohon beringin. Pohon beringin ya, satu. Pohon ancak. Pohon bunut. Terus ada pohon tewel, nangka ya. Terus ada pohon juwet. Tentunya mangga, wani, kebuah-buahan, kategori buah-buahan. Nah, tentu ada perasaan kita
kalau berdialog dengan Berdialog, pohon-pohon tertentu. Lanjut selain itu malah pohon apa? Enten yang untuk pohon majogau. Majogau enten nggih Pak Gung nggih. Pohon pule. Pule enten bagi. Al. Pohon al nggih. Yang suka tumbuh di pinggir sungai. Malah Ada pohon canging. Pohon canging dan pohon badung. Pohon badung. Ada pohon-pohon nagasari. Nagasari ada yang dipakai upacara nih kan Pak Gung nggih. Cendana. Gada nih kan. Terus pohon yang dipakai untuk gini, pohon apa dan tua nih kan Pak Gung? Juga ada nih ke pohon yang memberikan banyak sumber kehidupan bagi kita. Kalau kita manfaatkan pohon buah. Pohon jaka. Pohon jaka itu dari lidi, daun, ambu sampai ke batang. Batangnya sampai lurus ke atas ini ada tuturnya nggih. Nah nanti ini kan identifikasi secara detailnya nanti. Pengentan pohon-pohon yang dipakai untuk kentan Pak Gung. Tapi ada aneh nulis lontar ke enten nika contohnya nika enten ada anu nggih Pak Gung nggih lontar pohon buah nggih karena kita sering pakai itu untuk kegiatan pohon usada juga enten ya usada enten apa namanya pohon ada nika pohon kalau bahasa Inggris moringa atau kelor nggih. Kelor, daun silik, obat nih kan. Sirih juga wentan nggih. Sirih wentan nggih. Terus kalau yang dipakai untuk tari-tarian ini biasanya kan wentan yang tapi ada yang dipakai sumpang-sumpang. Daun gegirang. Gegirang ada juga nggih. Ada gegirang. Kau kan otomatis daun gegirang di samping untuk sebuah pertunjukan untuk dekorasi nggak ya? Dekorasi juga bisa nggak Pak Gung? Untuk kalau masak nih kan, bagi guling ya selalu dipakai daun gegirang itu sebagai ramuan khususnya. Pengenten ada juga kita di seni patung nih wenten patung dipakai untuk patung-patung ya, atau pakai togo, pakai pertimuan nih kan wenten juga kayu nagasari. Nagasari ada juga. Ada. Terus pohon majagau ada nggih. Terus pohon Jepun nih kan ya. Jepun nih kan biasanya dipakai pertimo. Terus panggal buaya juga ada. Dan panggal buaya itu makin langka karena sudah hampir saya kira tidak ada di mana pohonnya kita biar mahasiswa niki dalam merdeka belajar dia nanti tahu ada pohon ini. Kalau pohon panggal buaya itu sering mengundang kupu-kupu bertelur dia. Kalau di Jepang penelitian Jepang itu ya. Bertelur untuk berkembang biak dia di sana. Gitu. Pohon terus panggal buaya nggih. Pengentan pohon-pohon yang dipakai untuk napi ada aneh reramon. Nah, seperti pohon napi ada aneh nih ke buah nih ke pakai reramon ke Pak Gung? Enten? Pohon napi nih kan? Napi ada aneh nih ke enten pohonnya aneh. Nih kan di samping nih kan. Punyan dadak nih kan? Kayak dingin dadak sebelah punyan dadak ke punyan pin agak gede nih tengah-tengah nih dadak yang batunya dipakai napi ada aneh campuran rempah nih kan tapi iya ada aneh nih kan nanti kita identifikasi ini kan pengitan bahan kayu untuk danganan Pak Gung danganan keris tombak gitu kan tergantung sudah kita tanam pohon uli dipakai biasanya pakai anu nih kan tanganan keris termasuk napi ada aneh nih pakai tumbak dipakai sarung keris gitu nggih ada juga nggih berarti sudah artinya 90% adalah data nih nggih. Nah itu nanti yang disebutkan Pak Gung itu nanti kita akan ceritakan lebih lanjut ya langsung di bawah pohonnya dan menunjuk pohonnya itu tidak juga ngobrol gitu harus ini pohonnya kulturnya bagaimana kan begitu Pak Gung itu dulu mahasiswa ada pertanyaan dulu saya sempat mahasiswa dari ini pohon karena nanti kita akan identifikasi langsung di bawah pohonnya kita akan cerita biar betul-betul ada dulu tentang konsep kayu ini dulu
Dari pohon jaka itu kalau kita identifikasi ya manfaatnya buat kita itu dari budayanya dulu kita lihat. Nah, dari budayanya, upacara untuk orang-orang menjejaritan itu kan abunya, ya, ronnya, pakai talat dan bermacam-macam dari budaya ya. Digunakan untuk melengkapi kebudayaan. Melengkapi ya. Takir di sini biasanya talat itu terutama itu ya. Lamak itu dari kombinasi antara abu daun mudanya dan ronnya. Termasuk pembungkus makanan juga kan Pak Gung, bisa juga. Tapi ada pinggirnya. Pinggirin taladan atau buat yang bundar ini kan tapi ada untuk apa sarana untuk biasanya dimakan itu ya. Sama gininya juga duknya kayak Pak Gung untuk bangunan suci ya. Pura duknya itu udah di atas nanti ditunjukkan sama beliau ini namanya duk. Ya. Dipakai ini dia harus diproses gitu. Terus lidinya juga untuk nyapu. Ya. Kalau orang berguna mengatakan kalau satu dia tidak berguna, kalau diikat baru berguna. Baru bisa dimanfaatkan untuk nyapu sehari-hari. Kedua, yipnya juga ya. Nanti juga ditunjukkan ini yip namanya. Yipnya diluncing itu jadi pen dia. Untuk di sini populer itu ya. Terus papahnya juga ya. Untuk papahnya, untuk katik sate ya. Sate bisa. Dan juga untuk kegiatan mendekorasi kalau ada perkawinan itu kan papahnya itu ya. Itu baru dari bagian dari daun papah dan lidinya ya. Terus ijuk, terus kedua gula merah itu dari proses dari tua terus jadi diproses jadi gula merah jadi arak gitu ya. Arak, iya. Itu penggunaan ritual itu ya. Kan ada arak berem gitu ya. Araknya sangat penting gitu ya. Terus ada kulang kalingnya ya. Itu biasa bisa dimakan campur es campur. Es campur. Kolang kaling namanya. Kolang kaling. Yang bahasa Bali apa? Cara bluluk bahasa Bali yang bluluk ya. Itu ya. Itu luar biasa enaknya itu. Terus apa namanya? Sagunya lagi ya. Sagu buat kue itu bisa. Batangnya di dalamnya itu namanya sagu. Nah, di dalamnya itu dipakai kue ya. Biasa itu kue terus bisa juga dikasih makanan itik. Bebek ya. Itu dan kulitnya itu bisa pakai konstruksi rumah. Oke, alat pertanian juga bisa. Pertanian, lampit, batin tambah banyak sekali. Ya. Jadi bisa juga batangnya untuk meja itu. Jadi memiliki sisik yang luar biasa bagusnya itu. Nanti kita tunjukkan itu di konten berikutnya. Ada mahasiswa Anda silakan. Mungkin saya ada pertanyaan agak keras sedikit ya. Menurut Bapak unsur kayu yang disakralkan. Kayu-kayu yang disakralkan karena diperuntukkan untuk satu contoh kayu nagasari itu. Nagasari kan hanya boleh ditanam di dalam areal suci ya nagasari itu. Karena berguna daunnya, apalagi batangnya biasanya pakai patung pertimo ya. Pertimo sama dengan kayu majagau, kayu apalagi itu khusus biasanya pakai porosan itu karena daunnya kalau dipakai porosan melambangkan Wisnu dia di sana kan Tribukti ya. Nah itu biasanya untuk porosan tiap kecil itu selalu mencari daun majagau ya untuk bahan porosan sajen itu ya. Baik, bagus sekali ya. Nanti kita detail sambil jalan kita harus menunjuk gitu ya, rileks. Dan beliau sebagai penuntun kita untuk membuka sebuah wawasan yang namanya tutur taru ya, tutur kayu ya. Mudah-mudahan saudara bisa meresapi dari Merdeka Belajar ini ya. Saya ajak saudara untuk melihat langsung nanti dan beliau sebagai penuturnya, narasumbernya dan menunjuk langsung dan nama istilah-istilahnya itu apa gini itu ya. Mungkin gitu, mungkin Pak Gung ya. Demikian dulu dari saya sebagai pembuka wacana, sebagai pembuka dulu memabah dalam bahasa Bali itu mengenai tutur kayu dalam budaya Bali dan berkaitan dengan seni-seni yang ada di Bali
yang bersumber di Museum Arma ini sebagai living museum atau museum hidup. Mudah-mudahan pemirsa dan mahasiswa serta masyarakat umum, masyarakat Bali yang ingin memahami detail dan melihat nanti jenis-jenis pohon, ingin tahu tentang pohon itu, nah di museum inilah tempatnya melihat dan menyaksikan langsung sebagai media pembelajaran di kemudian hari bisa bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Demikian dari saya, terima kasih. Saya Cokorda Udiana Nindya Pemayun. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi Santi Santi. Semoga Merdeka Belajar ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih.